Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah persamaan diferensial parsial. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah pemodelan, solusi analitik, hingga simulasi komputasi dari persamaan difusi dengan syarat batas Newman. Mari kita mulai dari pemodelan fisikanya. Bayangkan sebuah batang logam sepanjang L yang diisolasi sempurna di kedua ujungnya. Karena diisolasi, tidak ada panas yang bisa keluar atau masuk. Secara matematis, ini diwakili oleh syarat batas Newman, yaitu turunan pertama suhu terhadap posisi di ujung-ujung batang bernilai sama dengan 0. Untuk kondisi awalnya, suhu mula-mula batang berbentuk parabola, di mana bagian tengah batang memiliki suhu yang paling panas. Pada soal diketahui persamaan diferensial parsial UT sama dengan alfa kuadrat UXX, yang dimana X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari L, dengan T lebih besar dari 0. Dengan syarat batas Newman, UX 0, T sama dengan 0, UX L, T sama dengan 0, dan syarat awal UX, 0 sama dengan XL min X. Kemudian kita akan mencari solusi eksak dari U, X, T. Untuk mencari solusi eksaknya, kami menggunakan metode pemisahan variabel dan deret Forer, yang dimana kita asumsikan solusi U, X, T sama dengan X dikali T, yang dimana X-nya adalah fungsi ruang dan T-nya adalah fungsi waktu. Kemudian kita carilah turunan daripada UT dan UXX seperti yang telah diketahui pada persamaan awal, sehingga diperoleh UT sama dengan X dikali T aksen dan UXX sama dengan X aksen T. Kemudian kita substitusi ke persamaan awal sehingga diperolehlah UT sama dengan alfa kuadrat UXX itu X dikali T aksen sama dengan alfa kuadrat X aksen dikali T. Kemudian kita bagi kedua ruas tersebut dengan X dikali T sehingga diperolehlah T aksen per T sama dengan alfa kuadrat X aksen per X sama dengan minus eigen. Nah, dari sini kita akan memperoleh dua persamaan ODE, yaitu persamaan ruang adalah X aksen X plus eigen dikali X. Kemudian persamaan waktu itu diperoleh T aksen plus alfa kuadrat dikali eigen dikali T. Kemudian kita akan menentukan nilai eigennya, yang dimana kita akan menggunakan persamaan ruang seperti yang disebutkan tadi di atas. Kemudian kita akan menggunakan syarat batasnya X aksen 0 sama dengan 0, X aksen L sama dengan 0. Yang dimana kita akan masuk ke dalam kasus pertama, yang dimana nilai eigen sama dengan 0. Kita akan masukin persamaan ruangnya, kemudian kita substitusikan ke dalam batas syaratnya, yang dimana batas syaratnya sendiri itu sama dengan 0. Maka didapat hasilnya X aksen X itu sama dengan 0. Kemudian karena di sini ada aksen-aksen, maka perintegralannya akan menjadi 2, yang dimana kita akan mencari integral pertamanya, yang dimana integral X aksen X dx itu sama dengan integral 0 dx, maka X aksen X sama dengan B. Kemudian kita integralkan lagi menjadi integral X aksen X dx sama dengan integral B dx, yang dimana nilai X sama dengan A plus BX. Maka turunan pertamanya adalah X aksen X sama dengan B. Kemudian ketika kita evaluasi dengan syarat batas X 0 sama dengan 0, maka B-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan substitusikan ke dalam solusi umum, yang dimana solusi umumnya sendiri X sama dengan A plus 0 dikali X, sehingga X-nya itu sama dengan A. Karena A tidak sama dengan 0, maka diperoleh solusi non-trivial. Ketika kita pilih nilai A-nya itu sama dengan 1, sehingga X0-nya itu sama dengan 1, maka nilai eigennya itu sama dengan 0.
Kemudian kita akan masuk ke kasus 2 yang dimana eigen kurang dari 0. Kita menggunakan permisalan yang dimana eigen sama dengan min mu kuadrat dengan mu lebih dari 0. Maka x aksen dikurang mu kuadrat x sama dengan 0. Seperti cara di atas, maka kita akan mendapatkan solusi umumnya yang dimana A dikali mu dikali E pangkat mu kali L dikurang E pangkat min mu X sama dengan 0. Karena E pangkat mu L dikurang E pangkat min mu X tidak sama dengan 0, kesimpulan kasusnya yaitu A sama dengan B sama dengan 0 itu solusinya trivial, maka berarti akan ditolak. Kita akan masuk ke kasus 3 yang dimana nilai eigennya sendiri itu lebih dari 0. Kita misalkan dengan nilai eigennya itu sama dengan mu kuadrat yang dimana persamaannya akan menjadi x aksen plus mu kuadrat x sama dengan 0. Kita akan masuk ke dalam solusi umumnya yang dimana solusi umumnya adalah x sama dengan a cos mu x ditambah b sin mu x yang dimana x aksennya sama dengan min a mu sin mu x ditambah b mu cos mu x seperti cara di atas. Jadi eigen n-nya itu sama dengan np per L kuadrat, sehingga diperoleh fungsi eigennya itu adalah xn sama dengan cos npx per L. Selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi dengan persamaan waktu yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu T aksen plus alpha kuadrat dikali eigen dikali T. Karena kita telah memperoleh nilai eigennya, sehingga nilai eigen tersebut kita substitusi ke persamaan waktu. Maka diperolehlah T aksen plus alpha kuadrat dikali NP per L kuadrat dikali T sama dengan 0, sehingga diperoleh solusi Tn sama dengan eksponen minus alpha kuadrat dikali NP per L kuadrat dikali T. Maka kita perolehlah solusi umum daripada X, T sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga AN cos NP X per L dikali eksponen pangkat minus alpha kuadrat dikali NP per L kuadrat dikali T. Selanjutnya kita gunakan syarat awal yang telah diketahui, yaitu U x, 0 sama dengan X dikali L minus X. Maka diperolehlah U x, 0 sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga AN cos NP X per L sama dengan Fx. Sehingga diperolehlah solusi eksaknya U x, T sama dengan L kuadrat per 6 minus 4L kuadrat per Pi kuadrat sigma N sama dengan 1. Seharusnya ini adalah N bukan M, sampai dengan tak hingga 1 per 2N kuadrat cos 2N Px per L dikali eksponen pangkat minus alpha kuadrat dikali 2NP per L kuadrat dikali T. Oke, berikut di sini ada simulasi komposisi yang dimana berikut merupakan kodingan-kodingan yang kami gunakan untuk mencari simulasi persamaan panas BC Newman. Berikut untuk kodingan-kodingannya. Nah, kemudian ketika kita running pada waktu T1,01 terlihat ini berikut grafiknya yang dimana grafik menunjukkan pada waktu T sama dengan 1,01 meningkat seiring bertambahnya posisi X. Hal ini menandakan bahwa distribusi suhu batang belum merata sehingga proses difusi panas masih berlangsung. Nah, yang kedua itu kita menggunakan T 5,03 yang dimana sepanjang batang pada waktu T5,03 meningkat seiring bertambahnya posisi X. Distribusi suhu masih belum merata sehingga proses difusi
panasnya itu masih berlangsung. Namun bentuk kurvanya itu semakin halus, menunjukkan bahwa panas telah menyebar dari waktu sebelumnya. Kemudian di sini ada pada waktu 10 yang dimana ini merupakan grafik finalisasinya, yang dimana grafik ini itu meningkat secara bertahap sepanjang batang dengan nilai suhu berkisar dari 1 hingga 32 satuan suhu. Dibandingkan waktu sebelum-sebelumnya, kurva ini tuh terlihat lebih halus dan perbedaan suhu antar titiknya itu semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa proses difusinya itu telah berlangsung lebih lama sehingga distribusi suhu itu menjadi lebih merata. Nah, kemudian di sini ada analisis fisis yang dimana berdasarkan hasil simulasi pada 3 waktu sebelumnya, yang dimana waktunya itu 0,01, 5,03 dan 10, terlihat bahwa distribusi suhu UXT itu berubah secara bertahap sepanjang batang. Pada waktu awal perbedaan suhu antar titik itu masih cukup besar sehingga kurva menunjukkan gradien yang jelas. Seiring bertambahnya waktu, panas berdifusi dari daerah bersuhu tinggi menuju daerah bersuhu rendah, itu tuh distribusi suhunya itu menjadi semakin merata. Nah, kita bisa lihat pada grafik T sama dengan 10, kurvanya itu terlihat lebih halus dibandingkan grafik sebelum-sebelumnya. Nah, karena simulasi menggunakan syarat batas Newman yang dimana du per dx itu sama dengan 0, tidak terjadi aliran panas yang keluar maupun masuk melalui kedua ujung batang. Akibatnya, energi panas total di dalam sistem itu tetap konstan dan hanya mengalami redistribusi di sepanjang batangnya saja. Nah, tetapi ketika waktu tak hingga, distribusi suhu akan semakin merata dan perubahan suhunya itu terhadap waktu itu akan semakin kecil. Maka du per dt-nya itu menuju 0. Pada kondisi ini, sistem itu mencapai keadaan lunak, yang dimana keadaan lunak itu merupakan steady state, yaitu suhu di seluruh batang menjadi hampir seragam dan kurva distribusi suhu cenderung mendatar. Berbeda dengan persamaan gelombang yang menunjukkan pemantulan gelombang pada batas domain, yang dimana persamaan panas tidak menghasilkan gelombang yang memantul. Yang terjadi adalah proses difusi panas, yaitu penyebaran energi panas secara bertahap hingga distribusi suhu menjadi merata seluruh batang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga simulasi dan pemaparan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.